bocor, takut roboh. Pengen sekolah. Ya serius ya, susah untuk makan. Nah ini pokoknya mulai itu Bang. Jadi kami harus menyelamatkan diri agar tidak terkena pohon. Kecil aja berat banget dan sakit punggungnya. Memiliki kurang lebih 2.200 jiwa, Desa Mulyasari terletak di ujung utara Kecamatan Agra Bintang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Letak pemukiman yang berada di atas bukit mengakibatkan sering mengalami kekeringan. Hal itu sudah berlangsung hingga puluhan tahun. Kondisi kekeringan ini dialami 3 kedusunan yang berada di wilayah Desa Mulyasari, salah satunya Dusun Binong Sari. Setiap kemarau tiba, warga terpaksa mengambil air yang terletak di mata air Malimping sejauh 1 km dari pemukiman mereka. Ya, bisa dilihat betapa susahnya mereka untuk mendapatkan air bersih dan kami harus berjalan melewati bukit. Kami harus menaik dan turun bukit untuk sampai ke sumber mata airnya. Banyak sekali lansia di sini yang mengambil air bersih demi kebutuhan sehari-hari. Disinilah salah satu sumber mata air yang ada. Lokasinya di tengah persawahan yang kering. Mata air ini hanya cukup untuk memenuhi kurang lebih 70 orang. Dan sebagian warga terpaksa harus mencari sumber mata air lain yang berada di desa mereka. Nah, inilah potret bukti nyata bahwa mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan air bersih ketika musim kemarau panjang yang melanda di desa ini. Selain kebutuhan air untuk rumah tangga, di sektor pertanian juga sangat memprihatinkan. Warga hanya bisa mengandalkan air hujan untuk pertanian, terutama padi. Akibatnya, warga hanya bisa menanam setahun sekali. Salah satu warga, Ibu Ani, setiap pagi dan sore naik turun bukit untuk mengambil air untuk kebutuhan mandi, cuci piring, dan minum. Biasanya kalau musim kekeringan, musim kemarau, itu nggak ada air yang dekat. Kalau ngambil dari sini kekeringan tiapnya, sekarang udah kelamaannya udah 3 bulan. Biasanya tiap tahun gini. Maunya saya ya tiap kalau itu masyarakat di sini semuanya butuh air yang bagus ya, dari pemerintahan minta tolong, minta dibantu untuk kebersihan keluarga di sini, untuk ke rumah gitu ya, masak ibadah gitu setiap sehari-hari ya. Kasihan orang sini kalau yang sakit di mana gitu, yang udah tua ngambilnya gitu, udah pokoknya harus minta bantuan dari pemerintahan Berupa apa? Sumur? Ya, sumur itu. Pipa air sampai ya, pipa air yang bagus sampai ke rumah-rumah. Hingga saat ini, warga hanya bisa pasrah dan menunggu bantuan pemerintah agar dibuatkan sumur bor dan bak penampungan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dusun mereka. Ayo Pak, tarik Pak! Nah, ini harus ditarik secara bersamaan. Nah, fungsinya adalah agar letak pohon albasia yang nantinya akan jatuh tidak mengenai pohon di sekitarnya. Ayo Pak, tarik lagi Pak. Yo, 1, 2, 3, tarik Pak. Nah, memang sulit sekali dan sangat berbahaya pekerjaan ini. Wah.
Jatuhnya malah ke arah kami. Pohon albasia sering disebut pohon sengon atau jencing. Dapat mencapai ketinggian 30 sampai 45 meter dengan diameter 70 hingga 80 cm. Setelah penantian kurang lebih 7 tahun, harga pohon albasia hanya dipatok 50 hingga 150 ribu rupiah per kubik. Memang masih jauh dari harapan. Namun penjualan pohon albasia menjadi salah satu penambah penghasilan keluarganya. Ya kalau di kebun kesulitannya jalan terjal gitu. Kadang ada jalan nanjak gimana gitu, susah itu. Kalau musim hujan juga gak bisa lah, kalau kayu gak bisa dimuatin kalau yang jalannya yang terjal gitu kalau musim hujan. Jadi gimana itu kalau lagi musim hujan? Paling musim hujan itu dipikul sama orang. Kalau musim kemarau gini ya diangkut sama motor, engkreg namanya kalau di sini. Untuk harga jualnya sendiri, Pak? Tergantung berapa? Gede kecilnya gitu. Kalau yang gede lah nyampe 300, 400 gitu. Kalau yang kecil ya 50.000, paling 100.000 gitu. Ya kalau saya mah ke pemerintah ya harapannya jalan bagus lah dibangun setiap tahun lah gitu. Setelah semua terpotong, kayu kami pikul ke tempat ojek motor yang akan membawanya. Saya mau mencoba pekerjaan yang dilakukan oleh para buruh pikul di sini karena memang letak jatuh pohon kayu albasia ini berbeda-beda. Jadi letaknya bisa jauh dan juga naik turun perbukitan. Bisa dibayangkan kegiatan mereka, pekerjaan mereka sehari-hari harus seperti ini. Ini saya coba yang kecil aja berat banget dan sakit punggungnya. Ini jaraknya masih jauh banget. Bentar Pak. Aduh sakit. Nih punggung saya sakit banget. Kayaknya berat memang. Yaudah Pak, lanjut lagi ya Pak ya. Bantu Pak. Lokasi pohon yang terletak di tempat yang sulit dilalui motor membuat petani harus merogoh kocek kembali untuk upah buruh pikul. Setelah semua terpotong, batang pohon albasia diangkut dan dinaikkan ke ojek engkrek. Jarak yang jauh dengan medan yang sulit membuat ongkos ojek menjadi mahal. Bahkan, Pak Ramlan harus merogoh kocek hingga 50% dari hasil penjualan kayu albasia. Ya karena memang lokasi penebangan kayu albasia ini di tengah-tengah hutan, jadinya perjalanan untuk sampai ke tepi jalan itu sulit sekali. Medannya juga terjal. Kang, sama Kang. Ya ampun. Nah nih, belum lagi kalau misalnya tergelincir di sebelah kiri saya ini curam sekali ini jurangnya. Ditambah bebannya. Ya ampun. Nah, inilah tingkat kesulitan para ojek engkrek ini ketika membawa hasil panennya. Meski cukup tangguh menghadapi medan jalan yang ekstrim, tetap saja para pengojek harus ekstra hati-hati dan sering pula mereka terjatuh. Bayangkan dengan bobot 200 sampai 300 kg, motor ini harus diangkut dan gimana caranya biar naik lagi ke atas. Nah ini sedang musim kemarau, bagaimana kalau misalnya sedang musim penghujan akan lebih sulit lagi jalanannya. Memang sangat terjal dan ekstrim. Kejadian seperti ini sering membuat pengemudi cedera dan motor mereka pun rusak. Ongkos ojek engkrek biasanya ditetapkan berdasarkan kubikasi beban yang diangkut. Per seperempat kubik dihargai 25 hingga 40 ribu rupiah untuk jarak tempuh tertentu. Harga
Harga yang sepadan untuk sebuah perjalanan yang cukup resiko. Tak makan waktu lama, kurang lebih 20 menit, kami pun tiba di tempat penampungan kayu Albasia yang nantinya akan diangkut ke Bogor, Bekasi, dan Jawa Tengah. Ya sedih saya, susah untuk makan. Kalau sehari dapat ya langsung dijual untuk beli beras. Ini pohon kelapanya memang benar-benar tinggi. Banyaknya pohon kelapa membuat hampir 60% warga desa Mulyasari banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula kelapa. Wah, ini Bu Ika sama Bu Samsia juga udah naik. Untuk penyedap air niranya saya juga mau coba untuk menyedap dan membantu mereka. Biasanya untuk memanjat pohon kelapa tanpa alat bantu. Namun di sini sebagian pohon dipasang sigai atau batang bambu agar lebih mudah dan tidak licin. Ini pohon kelapanya memang benar-benar tinggi dan pijakannya hanya ada di kanan dan kiri. Sebenarnya tidak sakit, tapi ini tinggi banget jadi takut. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Bu Ika menyadap nira dengan terlebih dulu mengambil jerigen berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 1 hingga 2 liter air nira harus diturunkan. Caranya dipindahin. Iya. Hati-hati, Bu. Di sini selain tinggi, memang pohon niranya juga banyak sekali semut dan juga ini banyak serangga. Terus tawonnya juga banyak banget. Harus hati-hati. Sebelum turun, Ika juga harus menyadap nira dengan memasang jerigen yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 15 liter air nira kelapa bisa ia kumpulkan. Artinya, 10 hingga 20 pohon yang harus ia panjat setiap harinya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Bisa dibayangkan bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Tak hanya Bu Ika, Bu Samsia pun juga terpaksa memanjat pohon kelapa, mengambil air nira. Memang pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh kaum pria. Namun himpitan ekonomilah yang membuatnya harus berjuang membantu sang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula kelapa. Di gubuk tengah hutan inilah biasanya Ika dan keluarganya membuat gula kelapa. Air nira kelapa dimasukkan ke dalam wajan besar dengan terlebih dulu dilakukan penyaringan. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah sekitar 1,5 jam perebusan, biasanya air nira mengeluarkan buih. Air niranya sudah menggolak, waktunya diberikan cubung agar air niranya tidak meluber keluar. Tak cukup dengan bantuan cubung, buih air nira yang mulai meluber diberikan sedikit minyak kelapa kurang lebih 1 sendok makan. Nah, fungsi dari pemberian minyak ini agar gelembungnya turun dan juga cepat matang si gula merahnya. Tunggu beberapa saat sampai buihnya menghilang. Proses pembuatan gula kelapa biasanya butuh waktu lebih dari 5 jam. Namun tergantung dari besar atau kecilnya api. Untuk mengetahui cara gula merahnya udah matang atau belum, seperti ini, diangkat dan dilihat sudah mengental atau belum. Ini udah belum, Bu? Udah, ya waktunya untuk diangkat. Setelah 5 jam perebusan, wajan diangkat untuk proses pencetakan. Sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Nah, gula merah ini harus terus diaduk selama 30 menit agar cepat mengental. Tapi harus ekstra hati-hati karena memang ini panas sekali gula merahnya. Kalau terkena tangan, berbahaya.
Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam 3 hari, Bu Ika dan keluarga bisa membuat hingga 8 kg gula merah dari 50 liter air nira yang dikumpulkan. Sama Ibu menjadi petani gula itu yang Ibu alamin kesusahannya apa Bu saat menjualnya mungkin? Kesusahannya kalau naiknya ya, kalau musim hujan, licin, takut jatuh gitu. Kalau membawanya harus digendong karena jalannya licin gitu. Ya sedih saya, sedih. Untuk menjualnya kenapa? Susah Untuk makan. Kalau sehari dapat ya langsung dijual untuk beli beras, untuk jajan anak, untuk keperluan yang lain lah gitu. Emang dari penghasilan gula berapa sih yang Ibu dapat? Per hari ya? Harinya 3 kilo. 3 kilo dikaliin 12 lah gitu. Jadi 30-an. 30.000? Iya, per hari 30.000. Emangnya cukup buat menuhin kebutuhan Ibu sehari-hari? Kalau dibilang cukup, enggak cukup. Kepada pemerintah harapannya, terutama kepada Presiden ya Bapak Prabowo sekarang, mohon dibantu jalan, dikasih ringan orang yang miskin, dibantulah orang yang miskin itu seperti saya ini. Perjuangannya berat jadi orang miskin itu. 3 hari sekali Ika menjual gula kelapa ke tempat pengepul. Benar-benar perjuangan sekali untuk menjual gula merah ini karena memang kami harus turun menurunin bukit, apalagi di sebelah kanan ini jurang, curam, dan tinggi sekali. Akses ini menjadi satu-satunya untuk mengeluarkan gula yang sudah siap untuk dijual yang berjarak 2 km. Satu kantong plastik berisi 20 biji, artinya berat gula kurang lebih 20 kg yang mereka bawa. Harga gula kelapa dipatok Rp12.000, bahkan pernah turun hingga Rp6.000 per kilonya. Padahal harga di Jakarta bisa mencapai Rp25.000 per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan oleh pengepul. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Ironisnya, rakyat masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Salah satunya keluarga Bu Ika. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah mereka. Sayangnya, Putri hanya bisa pasrah dengan keadaan orang tua yang serba terbatas. Kakak mau nanya, emang kamu hari-hari kalau mau pergi ke sekolah kayak gini makannya? Iya Kak. Ada apa aja itu biasanya? Biasanya sayur, ya kerupuk. Sama nasi aja? Iya. Kamu bosen gak sih makan kayak gini terus? Kalau dibilang bosen ya bosen, tapi mau gimana lagi? Kenapa? Ya ekonomi. Kepengennya kamu tuh pengen makan apa sih biar nggak bosen? Yang Putri pengen tuh apa? Ayam, ikan. Tapi nggak bisa. Iya. Memang setiap hari mereka sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Namun yang saya lihat memang kondisi makanannya sangat amat sederhana, jauh dari kata layak, jauh dari gizi yang cukup untuk memenuhi nutrisi mereka. Bagaimana mereka bisa cerdas dan menerima ilmu dengan baik ketika nutrisi pun tidak terpenuhi. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayang, proses belajar para siswa Desa Mulyasari masih jauh dari kata layak.
Ya, saya melihat kondisi sekolahan di SD Negeri Binong Sari ini sungguh sangat memprihatinkan, bahkan jauh dari kata layak. Padahal pemerintah di tahun ini memberikan anggaran sebesar lebih dari 600 triliun untuk dana pendidikan. Namun nyatanya dana tersebut tidak sampai ke pelosok desa. SD Negeri Binong Sari dibangun tahun 1960. Tahun 2003 dan 2008 pernah dilakukan renovasi. Sayangnya, 2 kelas mengalami kerusakan dan bahkan 1 kelas ambruk. Putri, dengan kondisi bangunan sekolah yang seperti ini, kamu ngelihatnya perasaannya gimana? Sedih. Kenapa sedihnya? Sedih Boleh ceritain? Karena kalau hujan sekolahnya suka bocor, takut roboh, gak nyaman aja gitu Kak. Takut nggak sih kamu dengan kondisi sekolah yang kayak gini? Kan sewaktu-waktu mungkin atapnya tiba-tiba jatuh ketika kamu lagi belajar. Takut Kak, tapi ya gimana lagi? Cuma ini sekolahnya. Sebenarnya, tak hanya SD Negeri Binong Sari, SD Negeri Mukiasari dan SD Negeri Pamoyanan yang berada di wilayah Desa Mulyasari masih memprihatinkan. Namun para siswa tak punya pilihan lain. Ketiga SD negeri ini satu-satunya sekolah terdekat. Ya, saya benar-benar melihat antusias dari anak-anak sekolah ini untuk bersekolah sangat luar biasa tinggi. Namun infrastruktur sekolah tidak mendukung mereka. Bahkan kenyamanan pun saya rasa tidak mereka rasakan karena saya melihat kondisi bangunan sekolah di sini sudah banyak atap yang bolong-bolong seperti ini. Sewaktu-waktu atapnya bisa roboh dan tidak tahu mengenai bahkan keselamatan dari anak-anak di sini pastinya. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Elis Trisnawati. Bu Elis, tadi kan saya melihat kondisi bangunan yang sudah ambruk ya Bu ya, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Ibu melihat kondisi seperti itu bagaimana sih Bu hari-hari Bu perasaannya? Ya, setelah melihat bangunan yang ambruk itu perasaan saya sedih banget, kasihan sama anak-anak. Apalagi kalau musim hujan, di ruangan kelasnya tidak nyaman gitulah. Kalau misalkan ada angin yang gede, anaknya kedinginan, bahkan atapnya juga bocor. Sedih banget lah, terharu. Harapan saya sama pemerintah cepat menerima bantuan ya, segera biar anak-anak belajar di sekolahnya terasa nyaman, gurunya pun juga nyaman. Untuk penghasilan Ibu sendiri sebagai guru honorer di Binong Sari ini berapa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau honorer dibayarnya saya setiap bulannya 400. Ya pengen segera diangkat ya, dikasih SK, jangan jangan cuma janji-janji gitu, tolong ditepati. Sudah 19 tahun mengajar, namun Bu Elis Trisnawati masih berstatus guru honorer. Sebagai pendidik yang bertugas mengarahkan anak didiknya menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Salah satu penghasilan warga lain adalah getah karet. Dan inilah kebun karet milik Butika. Lahan seluas 1/4 hektar ini ditanami 200 pohon karet. Proses penyadapan pohon karet dilakukan 2 hari sekali, setiap pagi hari. Jika dilakukan siang hari, getah karet yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kedalaman irisan akan mempengaruhi jumlah pembuluh batang karet yang terpotong. Semakin banyak pembuluh batang karet terpotong, semakin banyak pula getah karet yang keluar. Tak mengenal lelah, perempuan seperti Salva, ibu muda putus sekolah ini terpaksa mengais rezeki sebagai buruh sadap karet. Karena kondisi ekonomi keluarganya yang masih serba terbatas. Penghasilan Teteh tuh berapa sih Teh kalau jadi buruh seperti ini? Paling 20.000 sehari. Itu penghasilan Teteh
Untuk 1 bulan itu cukup nggak menuhin kebutuhan? Ya cukup-cukupin aja teh. Ya gimana lagi, bantu suami cari uang. Oh, Teteh udah menikah? Udah. Sekarang umur berapa Teteh? 20 tahun. Menikah usianya berapa? 14 tahun. 14 tahun? Kenapa milih menikah muda Teh? Terpaksa. Orang tua gak punya biaya. Pengennya sih sekolah sampai kelas 2 SMP tapi tidak tamat. Pengennya kayak orang-orang sih, pengen sekolah. Seharusnya aku baru lulus kemarin, wisuda seperti orang-orang teman-teman wisudaan. Tapi siapa ya gendong anak. Ya, itu salah satu potret buruh putus sekolah karena himpitan ekonomi keluarga yang masih serba sulit. Satu persatu batok kelapa yang terisi getah karet kami kumpulkan. Di musim penghujan, kadar getah karet akan lebih banyak dibandingkan dengan musim kemarau. Ketersediaan air tanah yang cukup akan meningkatkan produktivitas tanaman karet. Setelah getah karet dikumpulkan menjadi satu di ember, akan menggumpal menjadi satu, kemudian kami bawa ke pengepul. Harga karet saat ini Rp7.000, anjlok dari harga Rp11.000 per kilonya. Ditambah pengepul yang datang setiap seminggu sekali, membuat petani dan buruh semakin terlunta menunggu pembayaran. Tak hanya pembayaran yang tertunda, harga yang tak menentu membuat kehidupan para petani karet menjadi sulit. 20 kilo bersih. Itu ya 140 untuk penjualan hari ini ya. Nah inilah hasil yang kami dapat, yaitu hari ini digabung dengan 10 hari yang lalu, petani hanya mendapat Rp140.000 dan itu pun harus dibagi dengan para buruh yang lain. Bagaimana mereka bisa merasakan kesejahteraan dan hidup yang layak. Kami mohon doanya dan dukungannya serta partisipasi dari pemerintah pusat, baik Bapak Presiden, termasuk menteri terkait, juga para anggota dewan, Bapak Gubernur, anggota dewan provinsi, anggota Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, anggota dewan. Lihatlah keberadaan warga desa kami sampai saat ini. Kami cukup rasakan kalau lihat dari perkembangan desa, kami memang termasuk desa berkembang. Sebetulnya itu masih jauh. Kalau desa kami termasuk desa berkembang, sebetulnya masih termasuk desa terpencil, sangat terpencil. Untuk itu kami mohon sekali lagi, mohon bantuannya untuk desa kami berupa infrastruktur berupa air bersih, berupa pembangunan sekolah, infrastruktur jalan desa. Karena memang jalan desa itu sangat vital. Kami menggunakan anggaran DD saja dalam 1 tahun itu tidak begitu panjang karena nilainya sangat terbatas. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, warga desa Mulyasari masih banyak yang hidup dalam kemiskinan dan tak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.